Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ini video yang ke-14 ya, insya Allah dari 100 video tentang Pak Embong. Apakah pertanyaannya, apakah Pak Embong itu termasuk sombong dengan manuver-manuver amalnya di berbagai YouTube dan ribuan YouTube itu? Kita cek ya, menurut orang-orang yang nggak suka tentu Pak Embong adalah sombong karena memamerkan melakukan flexing ya terhadap kekayaan, dan dia membagi-bagikan kekayaannya itu kepada orang-orang yang kurang beruntung, dan di YouTube kan itu mudah mematahkannya ya. Jadi kalau soal itu, soal amal yang ditambahkan itu di dalam Al-Quran, ayatnya saya lupa tapi di surat Al-Baqarah atau surat Al-Baqarah surat kedua mungkin ayat 174 atau 184, mohon dicek lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta mereka, pada waktu malam dan pada waktu siang, sirran dalam keadaan ngumpet-ngumpet sembunyi atau dalam keadaan alaniyah ditampakkan ya melalui YouTube dan diumumkan. Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka yang menginfakkan hartanya baik malam siang secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka ada balasan, ada pahala dari Allah, dari Rabb mereka. Wala khaufun alaihim, dan mereka tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak berduka cita. Mengapa mereka tidak berduka cita dan tidak ada rasa takut? Karena dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasulullah mereka dapat balasan dari apa yang mereka infakkan. Harta mereka, baik mereka infakkan waktu malam siang secara terang-terangan atau tersembunyi. Jadi sombong dalam pengertian ditampakkan itu tampaknya tidak cukup argumentatif. Orang kemudian mengatakan bahwa itu sombong, tapi dalam perspektif yang lain kita lihat apakah sombong itu apa? Sombong itu kan mengecilkan orang, merendahkan orang, dan juga menolak kebenaran. Betul hak, jadi menolak kebenaran dan merendahkan manusia, dan juga membesarkan dirinya sendiri. Apakah Pak Embong itu dengan ilmunya dia merasa paling berilmu, dan orang-orang yang dia kunjungi, orang yang dia jahilin itu itu orang-orang yang rendah ilmu agamanya sehingga dia merasa hebat begitu. Ya memang soal sombong ini soal yang diingatkan oleh Rasulullah ya. Siapa yang yang ada kesombongan, ada kiber, meskipun biji menir dalam hatinya, maka dia tidak masuk surga. Rasulullah pernah bilang begitu ya. Mungkin nanti dicek lagi hadisnya riwayat siapa, tapi bunyinya ada la yadkhulul jannata man fi qalbihi, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Jadi tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi, semisal biji sawi dari kesombongan, dari kiber, merasa besar dan merendahkan orang lain. Tampaknya kalau dari segi keilmuan, kita lihat dari video-video tingkat keilmuan bukan Habib Wong tingkat keilmuan Pak Embong itu tidak tampak untuk dibanggakan ya, karena dia mungkin juga merasa
bukan ustadz, bukan orang yang berilmu, sehingga ketika dia melakukan kontak-kontak sosial atau melakukan amal-amal sosial itu dia tidak memperlihatkan bahwa saya orang yang berilmu dan kamu yang saya bantu bukanlah orang yang berilmu. Bukan itu, kelihatannya kan tampak. Kemudian dari segi amal juga begitu. Orang-orang yang didatangi itu bukanlah untuk direndahkan, tapi justru dibantu dengan uang, dengan benda-benda yang mereka butuhkan, dengan unit bisnis yang mereka butuhkan. Dan kemudian yang ketiga, kesombongan. Apakah Pak Emong itu merasa sombong karena dia keturunan bangsawan, keturunan orang Purwakarta, nenek moyangnya orang-orang terhormat, misalnya begitu? Tampaknya tidak juga ya. Dia tidak pernah, sepanjang yang saya tahu dari ratusan videonya, dia tidak membangga-banggakan nasabnya, bahwa saya keturunan Raja Anu, saya keturunan titisan dari Wali Songo misalnya. Dan kita lihat itu tidak mungkin muncul dari siapa? Dari Pak Em Wong. Jadi dia dari segi membanggakan nasab dan kemudian merendahkan keturunan di hadapan orang lain, orang yang tidak memiliki keturunan seperti dia, itu tidak tampak dalam video-video itu. Dan kemudian dari segi kegantengan, apakah dia membanggakan bahwa saya ganteng dan kamu tidak ganteng misalnya? Itu tampak tidak muncul dari Pak Em Wong ya. Justru orang-orang yang kena kanker misalnya, yang wajahnya terluka karena dibegal oleh pengendara, oleh orang yang mau ngambil motornya sehingga luka, sehingga banyak wajah yang rusak atau yang kena ya macam-macam itu. Dan sementara Pak Embong wajahnya tampak kelihatan bersih dan bagus, dan dia tidak merasa, dia membanggakan wajahnya yang ganteng itu misalnya, kemudian merendahkan orang yang tidak seganteng dirinya. Tampaknya itu tidak, kesan saya tidak muncul ya dalam video-video atau dalam narasi-narasi, meskipun ucapan itu ya kadang-kadang sekali-sekali bercanda, tapi itu tidak serius ya, dengan membanggakan bahwa dia itu seorang artis dan ganteng dibanding orang lain. Kemudian dalam kesombongan itu juga di samping karena ada faktor dia merasa keturunan orang bangsawan dan juga merasa dia cantik atau ganteng, juga merasa ilmunya lebih banyak, amalnya lebih banyak. Dan kesombongan itu juga muncul ya menurut perspektif Islam, menurut perspektif Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga muncul sombongan itu karena harta ya. Dan dia melakukan flexing ya. Kalau menteri, pejabat publik, dia merasa bangga, merasa sombong karena rekeningnya banyak, kekayaannya sekian, misalnya 700 miliar, 10 miliar, diumumkan di koran, di mana, di media-media televisi. Ada rasa bahwa kekayaannya banyak, sementara orang lain tidak memiliki kekayaan sebesar itu. Atau kepala-kepala desa, atau orang-orang yang memiliki investasi tanah di mana-mana ya, atau pengusaha memiliki tanah di berbagai kota, baik tanah dan rumahnya, investasi, dan dia tunjukkan bahwa dia memiliki rangkaian atau sejumlah harta ya. Itu tampaknya jauh ya Pak Embong melakukan, mempertontonkan, melakukan flexing terhadap kekayaannya itu. Baik kita tidak tahu tanahnya Pak M di mana saja, karena dia juga tidak memperlihatkan itu, dan juga rekeningnya berapa. Beda dengan yang lain ya, suka memperlihatkan kekayaannya dan lain-lain. Dan mobil-mobil mewah juga tidak ditampakkan oleh Pak M Wong, termasuk pakaiannya. Dia malah kalau melakukan satu jailin orang dan mengunjungi seseorang, itu yang jadi pertanyaan saya, kenapa dia suka pakai training ya. Bukan pakai jas, bukan pakai pakaian yang rapi, tapi kadang-kadang cuma hanya pakai training.
saya kadang-kadang berpikir ya, apa nggak punya baju lain kecuali trainingnya, atau memang training yang mahal, tapi setidak-tidaknya pakaian, mobil, motor yang mewah itu tidak ditampakkan. Dan itu menunjukkan Pak Im Wong bukanlah orang sombong, karena dia tidak memperlihatkan ini loh jam saya 300 juta, ini kaos saya harganya 300 juta, ini mobil saya harganya 5 miliar misalnya. Dia tidak memperlihatkan kesombongan karena hartanya yang melimpah, meskipun kita bisa menyimpulkan dengan logika-logika yang lebih jernih bahwa harta dari Pak Im Wong itu memang di atas rata-rata kebanyakan orang-orang yang dia tolong. Kemudian dia juga tidak memperlihatkan di hadapan orang-orang yang ditolong, orang-orang yang kurang beruntung dalam kehidupan, itu bersifat garang, ya, bersifat keras terhadap orang-orang yang ditolong. Malah kita lihat sebaliknya ya, Pak Im Wong itu memperlihatkan satu wajah yang penuh dengan cinta, wajah yang penuh dengan empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang ngontrak bertahun-tahun, atau yang kehilangan pekerjaan, atau yang kesusahan dalam mencari kehidupan. Itu dia memperlihatkan bukan sebagai orang yang perkasa, tapi orang yang betul-betul dia memposisikan dirinya pada orang yang kesusahan itu, sehingga mudah dia untuk menghembuskan hartanya, melepaskan hartanya, menolong orang itu. Dan kemudian yang terakhir, apakah Pak Im itu sombong karena banyaknya fans, banyaknya karyawan, banyaknya viewers, banyaknya pengikut? Karena orang bisa sombong karena dia ingin tiba di suatu tempat, kemudian disambut dalam kerumunan sebagai seseorang yang terasa penting. Apakah Pak Im seperti itu? Tampaknya beda dengan politisi dan pejabat publik yang menginginkan pengakuan atau supaya naik tingkat elektabilitasnya, pemilih-pemilihnya di berbagai daerah. Ternyata Pak Im kan bukan seorang politisi. Kalau dia kemudian mengantarkan seorang penggemarnya yang dulu dari Klaten naik sepeda, kemudian diantarkan kembali ke kampungnya sehingga banyak yang menyambut, itu saya kira yang menyambut tidak direkayasa, tidak diciptakan oleh panitia khusus, tapi betul-betul spontan dari penduduk itu, dari fans-fans yang ingin memfoto dan ingin sekedar bersentuhan atau bersalaman dalam kepada fans saya, jadi kepada Pak Im. Dan dia juga tidak memperlihatkan kebanggaan bahwa karyawan dari perusahaan saya itu ada 1000, fans saya ada jutaan begitu, pengikut saya ada sekian banyaknya. Dan itu tidak nampak ya dalam ekspresi-ekspresi intelektual atau dalam gerak-gerik kontak-kontak sosial Pak Im di berbagai videonya. Jadi sebenarnya kalau video ini berjudul Pak Im bohong, Pak Im sombong, apakah sombong? Kalau dalam perspektif Ihya Ulumuddin, pengarang Ihya Ulumuddin, yaitu ulama besar abad ke-11, yaitu Imam Al-Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin, Pak Im Wong bukanlah orang sombong dengan ukuran 7 parameter tadi yang saya sebutkan. Dan 7 parameter itu ada di kitab Ihya Ulumuddin di dalam terjemahannya itu jilid 5, dan saya merangkumnya di sini. Ya kalau nggak saya rangkum gini saya nggak bisa ngomong. Jadi ini dalam dalam perspektif Imam Al-Ghazali, Pak Im Wong bukanlah orang sombong dengan ukuran yang 7 poin tadi ya. 7 poin itu ilmu, kemudian amal, keturunan, kegantengan atau kecantikan, harta, kekuatan, dan kemudian banyaknya pengikut. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ojo lali di subscribe ya video ini, kemudian di like, di share, kirim ke grup-grup ya, termasuk grup-grup ini ibu-ibu tentara Polri dan TNI, dan grup-grup reuni, terus grup PKK,
grup apalagi grup pengajian, wes pokoknya grup-grup WA yang macam-macam, kirim video ini supaya nanti viewer saya banyak dan subscriber saya banyak. Masa cuman Mbak Im aja yang subscribernya sampai 20 juta. Saya udah 3 tahun terakhir masih 338.000, alhamdulillah. Padahal niat saya 55 juta. 55 juta. Ya jangan lupa, jangan lali di subscribe amal soleh. Apalagi amal soleh. Yaitu di like, komen, jangan lupa. Ojo lali di komen, di like dan share. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.